Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Otomotif, channel seputar otomotif dan peralatan otomotif. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Di sini saya akan membahas tentang power tool. Nah, sebelum melanjutkan, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar ya teman-teman. Karena semua itu ya gratis ya teman-teman, biar channel kita semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan ke lebih lanjut ya teman-teman harus tahu dulu pengertian power tool. Nah, power tool sendiri alat yang menggunakan tenaga mesin atau listrik ya teman-teman, atau udara ya teman-teman. Nah, di sini apa saja sih alatnya? Kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama adalah jenis-jenis power tool: mesin bor, mesin gerinda, kunci impact, dan obeng pneumatik. Nah, yang akan kita bahas adalah mesin bor dulu. Mesin bor ini ada dua ya teman-teman, mesin bor meja dan mesin bor tangan ya teman-teman. Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama adalah mesin bor meja. Mesin bor meja ini dipergunakan untuk melubangi benda kerja dengan diameter kecil sampai dengan diameter 16 mm ya teman-teman. Sangat kecil nih teman-teman. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan mesin bor ini ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti apa teman-teman? Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada bagian saklar untuk menyalakan bor tersebut, ada handle cup untuk mengatur pengeboran ya teman-teman. Terus ada cuk bor, di sini adalah untuk mencekam mata bor sendiri. Meja geser adalah untuk menggeser. Terus ada tuas meja, itu untuk mengatur mejanya. Terus tuas ketinggian untuk mengatur ketinggian meja tersebut ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke mesin bor tangan. Nah, mesin bor tangan ini sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana ya teman-teman. Sama fungsinya itu untuk mengebor atau membuat lubang di benda kerja seperti plat, logam, kayu maupun tembok ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan mesin bor seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bagian mesin bor ya teman-teman, mesin bor tangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cekam bor. Terus 2 sarung tirus, 3 pemegang benda kerja, dan keempat adalah mata bor. Nah, yang akan kita bahas ini ya teman-teman. Yang pertama adalah cekam bor, di mana cekam bor ini berfungsi untuk memegang mata bor bertangkai silindris. Cekaman bor mempunyai 2 atau 3 rahang penjepit. Nah, di bagian ujungnya itu ada yang 2, ada yang 3 juga ya teman-teman, untuk mencekam mata bor sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sarung tirus. Nah, sarung tirus ini untuk memegang mata bor yang bertangkai tirus ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pemegang benda kerja, di mana pemegang benda kerja ini berfungsi untuk menjepit benda kerja supaya pada saat pengeboran benda kerja tersebut tidak bergeser atau bergerak ya teman-teman. Nah, gunakanlah pemegang benda kerja ini ya teman, atau menggunakan ragum ya teman-teman, supaya ketika teman-teman melakukan pengeboran, benda tersebut tidak bergerak atau bergeser, sehingga memudahkan proses pengeboran. Oke, kita lanjutkan untuk mata bor. Nah, mata bor sendiri jelas untuk apa? Untuk memotong yang digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, ini mata bor itu ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang untuk besi dan ada juga untuk tembok ya teman-teman. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah mata bor besi ya teman-teman. Nah, ini untuk melubangi besi ya teman-teman, atau plat ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kalau yang mata bor tembok itu di ujungnya itu agak keluar benjolan sedikit ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan ke mesin gerinda. Nah, mesin gerinda ini akan kita bahas ada 3 jenis. Yang pertama adalah mesin gerinda tangan, mesin gerinda duduk, dan mesin gerinda satu lagi besar ya teman-teman, potong. Nah, yang pertama adalah mesin gerinda. Nah, sebelum melanjutkan, teman-teman tentunya harus tahu dulu mesin gerinda itu fungsinya untuk apa. Jelas untuk memotong benda kerja atau menghaluskan permukaan yang sudah dipotong ya teman-teman.
Dan bisa juga teman-teman untuk mengasah benda kerja. Nah ini mesin gerinda ya teman-teman. Oke, prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, pengasahan atau pemotongan. Inilah ya teman-teman yang namanya prinsip kerja mesin gerinda. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ke jenis-jenisnya ya. Ini ya teman-teman yang akan kita bahas. Gerinda tangan, gerinda duduk, dan gerinda potong. Oke, yang pertama adalah gerinda tangan. Di mana mesin gerinda tangan ini sangat praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Tidak seperti gerinda duduk dan gerinda potong ya teman-teman. Nah, fungsinya sama untuk memotong benda kerja, juga bisa untuk mengasah benda kerja teman-teman, atau menghaluskan benda kerja. Mesin gerinda ini jenis yang sangat mudah dibawa kemana-mana, yang seperti tadi saya jelaskan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke mesin gerinda duduk. Nah, mesin gerinda duduk ini seperti ini ya teman-teman. Biasanya mesin gerinda duduk ini banyak digunakan untuk mengasah pahat, mengikis benda kerja, dan menghaluskan permukaan benda kerja setelah proses pengelasan. Nah, ini ya teman-teman yang digunakan mesin gerinda duduk. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjutkan ke mesin gerinda potong. Nah, teman-teman bisa menemukan benda ini di pabrik-pabrik kelas ya teman-teman, atau pembubutan. Nah, mesin gerinda ini berfungsi apa? Untuk memotong benda kerja yang terbuat dari bahan plat atau pipa. Batu gerinda yang digunakan adalah piringan tipis yang diputar dengan kecepatan tinggi sehingga benda kerja tersebut bisa terpotong secara cepat ya teman-teman. Ini alatnya teman-teman, mesin gerinda potong. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke kode spesifikasi batu gerinda. Nah, kode spesifikasi batu gerinda itu sangat banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa mengecek ke toko-toko onderdil yang ada batu gerindanya. Nah, teman-teman di sini ada kode A16P5PBA ya teman-teman. Nah, di sini kode A itu adalah jenis bahan asah, yang kode 16 adalah ukuran butiran bahan asah, yang kode P adalah tingkat kekerasan, kode 5 adalah susunan butiran bahan asah, kode P adalah jenis bahan perekat, kode B adalah kode pabrik. Nah, yang akan kita bahas adalah kode A. Kode A itu adalah aluminium oxide. Nah, berarti yang kode ini A berarti aluminium oxide. Ya, kita ke kode 16. Cari teman-teman kode 16. Ukuran butiran bahan asahnya itu berapa? 16 itu berada di kasar. Berarti batu gerinda itu kasar ya teman-teman. Terus kode P. Kode P ini kita lihat ya teman-teman, ada sangat lunak, sedang keras, sangat keras. Ternyata P ini adalah keras ya teman-teman. Berarti bahannya keras ya teman-teman. Terus kode 5, susunan butiran bahan asahnya itu berada di mana ya teman-teman? Ada di rapat, sedang, atau renggang. 5 itu ternyata berada di posisi yang sedang ya teman-teman. Terus ada kode P, jenis bahan perekat. Bahan perekatnya itu terbuat dari tembikar atau vitriped ya teman-teman. Vitriped ya teman-teman. Terus di sini adalah kode BE. Kode B itu adalah kode pabrik. Ini adalah kode spesifikasi batu gerinda, dan kode ini mengandung kode yang A itu aluminium oxide, yang 16 itu kasar, yang P itu adalah keras, yang 5 itu adalah sedang, terus perekatnya itu adalah tembikar, dan kode B-nya adalah kode pabrik. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke kunci impact. Nah, kunci impact sendiri sering dipergunakan di bengkel-bengkel otomotif, terutama ini di bengkel mobil ya teman-teman. Nah, dipergunakan untuk melepas mur atau baut secara cepat dengan menggunakan tenaga udara, kompresor listrik atau hidrolik ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Di sini ada yang sekarang itu menggunakan listrik ya teman-teman, atau menggunakan baterai yang teman-teman. Nah, ini ya teman-teman tampilannya seperti ini.
Yang terakhir adalah obeng pneumatik. Teman-teman sering menemukan peralatan ini di bengkel resmi ya teman-teman, misalnya di bengkel resmi Yamaha. Obeng pneumatik ini berfungsi untuk apa? Membuka skrup yang memiliki momen yang sangat tinggi atau kekencangan yang sangat tinggi, dan membuka secara cepat menggunakan alat ini. Ketika skrup itu sangat keras atau kencang, kita menggunakan alat ini maka mudah untuk terbuka, dan membukanya pun secara cepat ya, karena tenaga angin meniup ke obeng ini secara kencang ya teman-teman. Dan alat ini juga ada yang ada yang terbuat dari ada yang dari baterai ya teman-teman, tenaganya nggak dari udara juga ada. Nah, tenaga yang digunakan obeng pneumatik berasal dari udara kompresor ya teman-teman. Nah ini ya, ini jenisnya adalah obeng pneumatik ya. Nah seperti itu ya teman-teman apa yang saya bahas terkait power tool. Silakan teman-teman bisa latihan dari materi yang saya jelaskan di sini. Adalah sebutkan jenis-jenis mesin bor, jelaskan bagian-bagian mesin bor, sebutkan jenis-jenis gerinda tangan, jelaskan kegunaan kunci impact, dan jelaskan kegunaan obeng pneumatik. Teman-teman bisa jawab sendiri di kolom komentar ya teman-teman. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dan menambah wawasan untuk kita semuanya ya teman-teman. Sekali lagi saya minta bantuannya kepada teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar ya teman-teman. Karena semua itu gratis ya teman-teman, dan akan membantu channel kita semakin berkembang, dan teman-teman juga akan semakin mudah untuk mengakses channel kami ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.